Halo pemirsa, sebelum kita melanjutkan podcast ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang terberkati oleh podcast ini. Dan apabila memiliki saran dan kritik ataupun pertanyaan, silakan komen di bawah ini atau menghubungi kami di email yang tertera di deskripsi kami. God bless you. Selamat menonton. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya Akira Jo bisa kembali menemani Anda dalam podcast God is Good. Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang relevan, yang sebenarnya berangkat dari kegelisahan banyak viewers kita. Melalui kolom komentar dan pesannya masuk, muncul satu pertanyaan yang lumayan menarik. Kenapa ya kadangkala hidup orang Kristen penuh dengan pencobaan, sedangkan orang yang tidak percaya hidup sukses, kaya, hidup enak. Rasanya itu seperti ada ketidakadilan. Nah, malam ini kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, Evangelis Bro Daniel Yusuf Ijaya. Bro Daniel, Yes. bagaimana nih kita menanggapi pertanyaan ini nih? Waduh, ini pertanyaan ini sangat jujur. Jujur sekali, very honest question. Dan sebenarnya juga dipertanyakan oleh banyak tokoh-tokoh Alkitab loh. Kalau kita lihat di Alkitab ya. Terus ada salah satu tokoh yang saya ingat, namanya itu Asaf. Di Mazmur 73, bunyinya begini. Ia berkata bahwa ia hampir tergelincir imannya ketika melihat orang fasik hidup enak, sehat dan kaya. Sementara ia sendiri mengalami kesusahan. Nah, jadi si Asaf ini juga bertanya hal yang sama, bro. Ada juga ternyata di Alkitab ya. Ya. Jadi ini pertanyaan yang sebenarnya very honest question, pertanyaan yang paling jujur, saudara-saudara, dan nggak perlu malu sebetulnya pertanyaan ini. Dan bagus viewer kita nanya ya. Yeah. Saya nggak mau menjawab bahwa kita punya jawabannya, but di sini kita diskusi, we share. Kalau kita mencoba menjawab pertanyaan ini dari nilai-nilai firman Tuhan. Nah, yang pertama, saya harus tahu dulu pertanyaan ini itu harus dimulai dengan satu platform yang sama. Apakah keberhasilan dunia itu sama dengan berkat atau keberhasilannya Tuhan? Betul. Betul nggak? Jadi kita harus make sure dulu nih, ini kok standarnya Tuhan sama kita sama nggak? Betul. POV-nya sama nggak? Nah, kalau saya lihat gini, kalau mencoba menyamakan antara kekayaan, kesuksesan, kenyamanan dengan berkat sejati yang daripada Tuhan, maka sejujurnya saya harus jawab tidak sama. Karena berkat yang Tuhan berikan, yang daripada Tuhan, itu jelas tidak sama dengan berkat yang dunia sediakan. Betul nggak, brother? Betul, nggak bisa dinilai dengan materi doang ya? Betul, nggak bisa dinilai dengan materi saja, tidak bisa dinilai dengan cuman karena wah dia kok orang fasik tapi kok hidupnya hebat ya gitu, bergelimang kekayaan dan lain-lain. Nah, itu sesungguhnya pertama kita harus tahu dulu definisi berkatnya sama nggak sama seperti berkat yang Tuhan mau kasih untuk kita. Ternyata berbeda. Definisinya berbeda. Di Mazmur 73 itu pun tadi si Asaf itu kan bertanya, dan dijawab di ayat-ayat selanjutnya. Dia katakan gini, sesungguhnya engkau itu Tuhan, dia berdoakan, sesungguhnya engkau Tuhan menaruh mereka di tempat licin. Nah, artinya saudara harus tahu bahwa kesuksesan, kekayaan, pangkat, segala sesuatu yang dunia anggap sukses itu tanpa Tuhan itu hanya kesuksesan sementara. Sifatnya sementara. Betul. Sifatnya cuma sementara dan tidak menjamin damai sejahtera, bahkan tidak ada jaminan sampai kehidupan kekal. Betul. So, kekayaan, kehormatan, kesuksesan yang dunia tawarkan, yang dunia miliki, itu segalanya sementara. Time frame-nya
hanya pendek di hadapan Tuhan. Hmm. Sedangkan berkat yang Tuhan mau berikan pada kita time frame-nya everlasting, Kekal ya. kekal. Dan itu satu yang harus kita ngerti, bahwa pada saat kita mengukurkan diri kita berbeda dengan orang lain, bahwa oh kok mereka hidupnya enak ya daripada kita, we have to know bahwa berkat yang Tuhan kasihkan itu lebih dari apa yang kamu lihat. Mungkin saja mereka saat ini dalam kondisi yang masih baik-baik saja, masih oke-oke saja. Kemarin saya ada cerita gini bro, ini kan kita sharing ya. Ada satu wisdom yang saya dengar dari beberapa teman, wisdomnya keren. Dia bilang begini, kita sebagai orang percaya, kita mengenal yang namanya hukum tabur dan tuai. As a Christian we believe that, right? Tabur dan tuai. Apabila sesuatu yang kamu taburkan itu baik, it will come to you again. Betul nggak? Betul. Nah, sekarang saya tanya begini. Tapi ini orang banyak juga yang cerita kan, kenyataannya, bagaimana? Dia jelas-jelas naburnya jelek terus. Dia tuh tukang tipu. Dia tuh ya mendapatkan penghasilannya misalnya, dia tuh kan bandar judi bola, kayak gitu-gitu kan. Kok dia enjoy aja tuh, gitu kan, nggak ada apa-apa. Saya cuman mau berkata begini. Kemarin saya mendapatkan satu cerita begini. Kalau kita mencucukkan air, kita ada air di baskom, di satu baskom besar. Kemudian kita cucukkan tangan kita di tengah. Tak. Sehalus apapun begitu kita sentuh, maka akan ada riak air ya. Iya. Ya. Ripple. Riak airnya terus dari kecil membesar sampai ke ujung. Tas. Pertanyaannya saya, riaknya balik lagi nggak? Balik lagi. Tas. Setelah dia menyentuh, tas dia kan balik lagi kan? Nah, itulah juga kondisi tabur tuai. Apabila kita melakukan sesuatu, kita belum melihat hasilnya, belum melihat efeknya. Apabila si jahat kok nggak dapat balik jahat sih? Perkataannya bukan tidak, hanya belum. Itu sebabnya Tuhan katakan, apabila belum terjadi samamu, cepatlah bertobat. Jadi kamu harus ingat bahwa berkat dunia yang dunia tawarkan dengan berkat keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan, damai sejahtera yang Tuhan sediakan, itu jelas berbeda. Beda. Ya. Betul itu, bro. Jadi saya pikir begini juga. Kalau kita ini saya bisa ngomong ya. Maksudnya kan itu beda. Jadi keberhasilan di dalam Tuhan itu sebenarnya yang Tuhan maksud itu, berkat yang Tuhan maksud itu adalah keselamatan kita yang utama. Betul. Sedangkan kita menilainya itu materi dengan materi. Betul. Makanya itu kan tadi dibilang licin. Karena kalau kita kaya dengan materi tanpa mengenal Tuhan, itu bisa menjauhkan kita sebenarnya dari Tuhan. Nah, betul. Dan menjauhkan kita dari apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Tuhan inginkan. Betul. Dan memang seperti yang bro tadi bilang, yang kekal ini sebenarnya ini yang berkat nih yang kau cari. Yang utama. Yang utama. Betul. Nah sedangkan kita itu pentingkan yang sementaranya. Iya, temporari. Betul. Jadi waktu kita kayak temporari, tapi waktu dikekal kita disiksa terus masuk neraka. Betul. Ngeri itu. Dan itu makanya aku bilang, pertama dari perspektifnya sudah berbeda ya. Iya. Dari perspektif berkatnya yang Tuhan mau kasih adalah berkat yang everlasting, kekekalan. Sedangkan dunia cuman bilang berkatnya tuh cuma temporari aja. Jabatan sementara, uang sementara, kesehatan sementara. Kita hidup di dunia pun sementara. Tetapi Tuhan yang Tuhan sediakan, dia melihat dari perspektif kekekalan. Kekekalan, betul. Dari sisi itu aja perspektif yang berbeda itu sudah menjelaskan bahwa kita harus sadar bahwa ada perbedaan berkat nih, jenis berkat yang berbeda. Kalau dunia senangnya melihat dari segi materi, uang, kenyamanan, status, kekayaan, kehormatan. Sedangkan Tuhan melihatnya apa? Dia melihatnya keselamatan, hati. Betul. Ya betul tidak bro? Terus dia lihat lagi dengan relationship, hubungan dengan Tuhan. Terus tujuannya apa? Kekal, bukan sementara. Nah, kemarin keren banget bro. Ada teman yang ngomong gini, bro, bicara tentang berkat kekekalan bersama Tuhan, bener juga ya bro.
kita harus latihan ya untuk kekekalan. Kenapa harus latihan gini? Kalau kita nggak pernah latihan untuk kekekalan, ketemu Tuhan setiap hari, kamu nggak berdoa setiap hari, ntar ketemu Tuhan kira-kira gimana? Canggung. Canggung. Sorry, Mus. Iya kan? Jadi itulah perspektifnya udah berbeda. Nah, itu dari perspektif kedua ya. Nah, yang ketiga, kalau kita bilang kok kita nih orang percaya malah lebih banyak hidup susahnya, pencobaannya, betul ya bro? Sedangkan dilihat sepertinya yang di luar sana kok fine-fine aja, malah mereka hidupnya semakin glamor, kita kok susah. Nah, ini saya ingin katakan bahwa pencobaan itu ada bagi kita, itu sebetulnya adalah bagian dari proses pembentukan. Betul. Betul nggak bro? Betul. Supaya pembentukan itu kan seperti kayak kita ingin membentuk satu wadah. Pada saat kita mau minta berkat sama Tuhan, berkatnya say, Tuhan berkati saya, mintanya 200 liter. Tapi wadah kita ternyata cuma 650 mililiter. Pada saat kita minta berkatnya itu 200 liter, sedangkan kapasitas kita cuma 650 mililiter, even less than 1 liter, apa yang terjadi? Dihancurin dulu. Dihancurkan dulu kan? Kan Tuhan maunya gini, kan kamu maunya 200. So I have to destroy you, to mold you, to build you jadi sesuatu yang bisa 200 liter. Sakit kan bro? Sakit. Tapi kita kan maunya, enggak udah Tuhan, isi aja sekarang. Sekarang Tuhan. Begitu diisi penuhnya cuma 650 bro. Sekarang pertanyaannya kan, apakah Tuhan yang baik akan izinkan itu? Tentu tidak kan? Tidak. Nah, makanya pembentukan itu Tuhan izinkan datang agar apa yang Tuhan mau taruhkan, berkat yang besar, talenta yang maksimum dalam hidup kita itu bisa kita nikmati secara full. Betul itu. Karena kita Setuju. harus besarkan kapasitas kita, pembentukan karakter. Betul nggak bro? Betul. Terus memperdalam iman, menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau sudah ngerti ini 3 terbangun, kita sadar bahwa aku ini nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Betul nggak bro? Jadi pada saat berkat itu datang, 200 liter itu betul datang kepada kita. Pertanyaannya apa? Kita nggak jadi sombong. Nggak licin. Nggak licin. Nggak tergelincir nanti. Nggak tergelincir. Tetapi Tuhan bilang kamu akan berdiri teguh di atas berkat yang aku berikan. Betul tidak? Betul. Itu kuncinya. Perspektifnya sudah berbeda. Sedangkan Tuhan maunya memberikan kita sesuatu berkat yang penuh agar kita diberkati, agar kita memuliakan namanya, tetapi kita pun menerimanya dengan kuat, memegangnya dengan kuat, bukan tergelincir. Betul. Kalau dari perspektif yang ketiga, kita harus lihat bahwa pencobaan itu datang, kesulitan itu jangan dilihat sebagai nasib buruk. Betul. Gitu loh. Kita harus lihat sebagai pemrosesan Tuhan sebelum kamu menerima apa yang kamu minta nih sebetulnya. Mindset kita harus bisa Berubah. melihat. Melihat. Mesti bisa berubah supaya kita bisa melihat POV-nya Tuhan nih. Betul. Jangan melihat dengan POV-nya dunia. Betul. Kalau kita melihat POV-nya dunia, kita bisa ketipu. Betul sekali. Karena itu kenapa mungkin dibilang licin ya. Iya. Karena kalau mamanya kita tidak mengenal Tuhan dan kita memiliki semuanya, Betul. dan itu menjauhkan kita dari Tuhan, Yes. makanya itu kita merasa kita hidup enak. Betul. Kelihatannya enak. Ya soalnya sudah nggak perlu diganggu sama musuh lagi. Betul. Nyaman kan? Sudah nyaman. Betul. Musuh udah bilang, tenang aja bro. Udah santai di sini aja, lu mau apa lagi? Iya. Saya kasih lagi. Yang penting kok nggak perlu tahu ada Tuhan deh. Iya, nggak perlu kemana-mana lagi. Nggak perlu kemana-mana lagi. Betul. Kau udah di neraka soalnya. Dan yang paling ngeri itu ya kalau ngomongin tentang hal yang tadi Bro akhirnya bilang bahwa kita tuh seakan-akan diberikan satu berkat, tetapi ternyata berkat itu berbahaya, ternyata licin dan membuat kita tergelincir. Itu membuat saya teringat begini. Kalau saya pernah dengar dari salah satu hamba Tuhan yang I look up to, saya boleh ngomong lah bahwa dia share a very good wisdom. Dia bilang begini, you must have vision like a king, but you must
do your mission as a servant. Betul. Dan dia bilang lagi nih, when you have power, you defend the weak. Betul. Right? When you have power, you defend the weak. And when you have opportunity, you do it at the fullest, at the best way you can do. Dari kata-kata ini yang kita dengar, wisdom yang kita dengar ini, bukankah apa yang Tuhan ajarkan kok berbeda ya dari apa yang nilai dunia berikan? Betul. Kok jadi raja when you have a vision like a king, seperti seorang raja melihat visi ke depan, hal yang besar, you have to be bold. Bro selalu bilang roh Tuhan tuh bold, berani. Tetapi pada saat kita melakukan missionnya, kita harus turun jadi seorang servant yang melayani, betul nggak? Yang melayani. Pemimpin itu pelayan kan? Bayangkan, apa ini kan nilai-nilai yang berlawanan sama dunia betulnya. Masa bos melayani? Iya. Kan lucu ya? Memang lucu. Tetapi justru kalau kita mengerti konsep ini dengan benar, itulah yang membuat bejana yang besar itu kuat yang berkat yang Tuhan tahu itu kuat di tangan kita. Setuju. Gitu. Dan itu sebabnya pertanyaan ini betul-betul satu pertanyaan yang buat saya ini pertanyaan yang sangat jujur. Karena kalau udah susah, udah kita lagi kesulitan, aduh, aku kok cicilan rumahnya nggak kelar-kelar. Terus lihat orang lain, aduh enak banget sih dia, kerjanya santai, rumahnya mewah, nggak pakai cicil lagi. Iya. Tapi kita tahu, oh, kerjanya ngapain tuh? Bandar judol. Bandar judol. Waduh, kita langsung, kayaknya boleh deh saya jadi distributor bandar judol. Jadi it's very honest question, dan pertanyaan itu nggak cuma datang dari kita ya. Yeah. Ya aku pun pernah bertanya seperti itu di zaman lucu tuh, kita bertanya bahwa Tuhan, kayaknya susah banget sih ngiring Yesus gitu kan. Berat banget sih, harus jujur lagi, padahal kalau gue bohongin dikit nih cuan nih. Betul gitu kan. Karena seringkali kan kita di temptation kayak begitu kan, kita di tempt. Iya. Lu bisa dapat proyek ini, tapi uang pelisin dulu. Betul. Sedangkan kita anak Tuhan nggak bisa main begituan, nggak bisa. Betul. Makanya kita tuh terkadang, aku tuh sekarang selalu tanya, Tuhan, how we actually try to manage ourselves ya, supaya kita tetap terus bersandar sama wisdom dan hikmat Tuhan itu penting. Makanya aku bilang, kita ini setiap hari bersandar sama Tuhan, wisdomnya Tuhan tuh berjalan di depan kita, bersama kita, itu kita butuh dia setiap hari kan? Betul. Karena hari-hari yang kita lalui ini nggak sama. Dan kedua, wisdom yang ada di dunia itu bisa berlawanan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan ajarkan mau berkat besar kau jadi pelayan, tapi kalau di dunia enggak, kamu berkat besar paling bagus adalah judol, atau kau bohongi orang, kau tipu orang, sikat kiri kanan, sikut kiri kanan. Tuhan bilang enggak, kamu kalau mau aku berkati, malah kita disuruh apa? Berkorban. Ya kan, layani. Kan itu kan kapan aku senangnya Tuhan, gitu ya. Dan ini yang membuat banyak juga anak-anak Tuhan ya, apalagi yang melayani, yang sudah rasa aku ini udah pelayanan kok, aku ini sudah jadi pendoa, tapi kok cari kerjaan susah, iya kan bro? Dan hal itu nggak menutup mata bahwa itu terjadi. Itu sebabnya pertanyaan ini pertanyaan yang sangat jujur banget nih. Betul. Karena kita akan selalu compare kondisi kita dengan orang lain kan. Nah apalagi kalau orang lain itu yang kita lihat, Tuhan, mereka aja yang di sana yang nggak baik-baik banget itu kok bisa diberkati, kok aku kok yang trying to be nice, trying to be good ini kok being Mr. Nice Guy lah gitu, kerennya kan. Being Mr. Nice Guy itu nggak enak gitu loh, capek. Tapi pertanyaannya, apakah betul seperti itu? Apakah betul berkat yang mereka terima adalah berkat yang Tuhan sediakan untuk kita? Yang tadi kita sudah jawab, ternyata berbeda. Beda. Satu persepsinya sudah berbeda, satu persepsinya hanya untuk sementara, kita persepsinya untuk kekekalan. Udah beda.
Berkat yang dunia ukurkan itu dari uang, kekayaan, posisi, jabatan, Tuhan bilangnya, no. Berkat itu apa? Damai sejahtera dalam hati. Hubungan dengan Tuhan. Betul. Iya kan? Apa tadi dibilang? Sukacita. Dan saya bilang, damai sejahtera. Itu yang nggak bisa diterima tuh. Kadang sama akal sehat tuh berbeda. Berbeda, memang. Nah, tetapi aku nih kemarin baru dapat satu cerita dari salah satu pelayan. Dia melayani di bidang musik. Ini kesaksian sedikit. Dia melayani di bidang musik. Dia being faithful to God. Tapi karena dia punya kemampuan di musik itu bagus, bro. Jadi dia main juga di sekuler. Dia main di sekuler, dia main di kafe-kafe, di mana diundang kiri kanan, bagus. But one day itu ayahnya sakit. Begitu ayahnya sakit, dia punya tabungan, dia punya uang yang terbatas. Akhirnya habislah uangnya untuk berobat. Nah, setelah habis untuk berobat, terakhir kali di pengobatan terakhir, ternyata masih terjadi komplikasi. Anggap saja cerita sakitnya adalah sakit usus, bro, di usus besar. Nah, setelah dioperasi terakhir, entah kenapa usus besarnya bengkak. Perut ayah ini semakin membengkak dan dia sakit. Sebagai anak muda yang takut akan Tuhan juga, dia berdoa, dia menangis, dia bilang, kami bukan keluarga yang berkecukupan untuk bisa bawa papa berobat lagi ke luar negeri atau kemana. Bahkan di rumah sakit pun sudah kelas nomor 2, nomor 3. Yeah. Dengan segala keterbatasan, baru dia cuma ingat satu hal. Dia telepon saya cuma bilang sama dia, ingat, tidak ada uang yang bisa menyelamatkan. Betul. Tidak ada jabatan yang bisa memberikan kesembuhan. Betul gak, bro? Saat ini, waktu itu saya cuma ingatkan dia jati dirinya, bro. Untuk menerima berkat Tuhan. Iya kan? Ya. Karena jati diri kan penting ya. Identitas. Agar seseorang itu sadar bahwa aku tuh punya ini. Jadi hak prerogatif seseorang kan datang dari identitasnya. Betul. Langsung aku ngomong sama dia gini, bro, saya tahu hatimu, kau melayani Tuhan tuh dengan sepenuh hati. Walaupun kau pemain musik di sekuler, tapi kalau setiap kali ku ajak pelayanan ke Papua kemana, hatimu ada. Dan dia tidak pernah macam-macam, dia ikut, dia layani, dia tidak minta ini itu, enggak. Dan Tuhan lihat itu. Dan saya cuma ngomong begini, mengingatkan dia akan identitasnya. Bro, you and me are Leviathan. You and me ini kita tuh suku Lewi. Kita melayani Tuhan, right? Selain kita di sekuler, kita melayani Tuhan. Dan saya ingat, suku Lewi itu tidak mendapatkan warisan tanah. Di Israel kan suku Lewi tidak dapat. Betul. Benyamin dapat, Yehuda dapat, betul nggak, bro? Betul. Semua dapat. Suku Lewi tidak dapat. Padahal suku Lewi melayani Tuhan. Lalu saya tanya, lalu kau sama saya, apa warisanmu? Dikatakan di dalam firman Tuhan, warisanmu dan saya itu adalah Tuhan sendiri. Langsung nangis, bro. Dia langsung nangis, saya bilang, bro, kau doa sama papamu, kau pakai jati diri ini. Dia bilang sama Tuhan, jadi dia berdoa, bro, setelah tutup telepon, dia berdoa sama papanya. Keluarganya yang lain bilang, jangan Mi, sudah terima begitu Mi, nanti papa ya sudah jalan baik-baik saja begitu, kalau memang Tuhan mau angkat. Nah, cuma dia sendiri yang diberikan dalam hatinya setelah dia berdoa tuh, the Holy Spirit like move him to be bold. Ya again ya, the Spirit of God itu bold. Dengan bold dikatakan ke ayahnya gini, Pak, Bapak yakin nggak? Bapak percaya Tuhan tidak? Percaya. Bapak yakin nggak mau go through this operation again? Bayangin itu udah dibongkar tutup usus, bro. Mau nggak? Kalau mau kita berdoa maju. Ada biayanya sekian, I will do it for you. But last resource. Ayahnya bilang, yes, I want to do this. Aku punya iman sama Tuhan. Anak ini juga bilang, kalau imannya papa begitu, saya taruhkan iman kita sama-sama, berdua. Saudara yang lain enggak? Sudah melihat kayaknya sudah hopeless. Yes. Akhirnya apa, bro?
dia maju, dia berdoa, dan dia mengklaim di doanya itu, dia bilang, dia mengklaim bahwa Tuhan, aku selama ini bukan berarti minta apa ya, minta kayak persenan lah dari Tuhan, karena aku sudah melayani Tuhan gini, tolong beli aku. Enggak, dia cuma ngomong gini, Tuhan, you know my heart. Pada saat aku bisa melayani, aku layani Tuhan dengan sepenuh hatiku. Dan hari ini aku minta, as your servant and as your children, I would like to ask you, please take control and heal my dad. Masuklah di ruang operasi. Apa yang terjadi, bro? Tuhan buat mujizat dan ayahnya sekarang sehat walafiat semua. Haleluya. Umur 79 mau 80, bro. Maju meja operasi untuk bongkar usus. Saudara bisa katakan bahwa gini, oh puji Tuhan. Tapi saya ingin katakan, dari segi medis pun, pertama itu sudah nggak ada keyakinan. Nggak ada. Nggak ada. Karena udah tua. Mungkin 50-50 ya. Terus kedua, dari segi keuangan, dia terbatas. Tapi kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau lakukan. Makanya aku bilang POV-nya Tuhan berbeda. Iya kan? POV-nya orang dunia pasti pikir, harusnya bro, kalau you ada duit, bawa ke Singapura bro. Meet the best doctor, the best hospital. Tapi pertanyaannya, you can pay the best doctor, you can pay the best hospital, but you cannot pay the healing. Betul. Am I right? It's still in God control. Jadi aku bilang, kenapa nggak kamu minta sama Sumbernya. Kan kita Levi. Kan Tuhan berkata, Tuhan nggak sediakan kita warisan tanah seperti 12 suku lainnya. Tapi warisan kita adalah Tuhan sendiri. Which is, artinya, bigger than them. Bigger. Karena yang kita pegang, resources-nya. The full resources of God. Minta. Itu yang terjadi. Luar biasa. Haleluya. Jadi kalau kita bilang, oh orang yang tidak percaya sekarang terlihat lebih enak, tetapi orang yang tidak percaya kok susah. Wait, tunggu dulu. Betul itu kok. Lihat baik-baik. Apakah dia punya damai sejati? Apakah dia punya tujuan hidup? Apakah dia punya pengharapan kekal? Betul. Hal-hal yang paling penting yang Tuhan ingin kita miliki. Instead of just money, recognition, fame, yang dimana semuanya itu hanya sementara. Dan juga nggak sedikit juga kan yang mempunyai segalanya itu, tetapi mereka ada kekosongan di dalam dirinya. Yes. Dan itu kadang-kala kan akhirnya melarikan diri ke substance lah ya. Yes. Kayak drug abuse, Betul. alkohol, Betul. and whatever yang kemudian menjauhkan dirinya. Dia Betul. Mencoba mengisi kekosongannya. mencoba mengisi kekosongan, padahal kekosongan itu hanya bisa diisi Tuhan sama Betul. Tuhan. True, that's true. Jadi kita harus ingat untuk menjawab pertanyaan ini. Ingatlah POV-nya kita harus rubah. Jangan memakai POV dunia di mana kita menilai keberhasilan itu bisa dinilai dengan materi. Betul. Yes. Apa yang Tuhan maksud dengan keberhasilan itu lebih dari materi. Makanya kita disuruh belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Betul. Bersyukurlah kita sekarang masih bisa bernafas. Ya. Udah banyak orang yang lagi di rumah sakit udah berusaha Betul, bernafas. Betul. Jangan itu adalah berkat. Betul. Our current condition might other people dream. Betul. Kita masih bisa melihat. Ada orang yang sudah matanya udah mulai kabur. Betul. Contoh saya pun juga udah mulai pakai kacamata kalau lihat HP. Kalau nggak bisa baca. Padahal dulu 20/20 vision kan. Tapi kan itu yang kita harus belajar bersyukur apa yang kita punyai sekarang. Betul. Dan kemudian kita lihat orang itu kok seperti hidupnya biasa-biasa aja. Justru kita harus bersyukur. Karena itu artinya kita lagi diproses sama Tuhan. Yes. Pada saat hidup kita itu terasa susah, itu berarti Tuhan lagi memproses kita untuk menerima janji-janji yang Dia mau berikan Betul ke banget. kita. Betul. Jadi kita harus ingat, susah bukan susah. Rasanya memang sakit, rasanya memang berat. Tapi kalau kamu tahu bahwa itu proses,
Dan proses itu akan membawa hasil, kamu pasti kuat. Yes. Oleh karena itu kita harus terus bersama Tuhan, jaga hubungan dengan Tuhan supaya kita tahu maksud Tuhan di dalam hidup kita. Itu sangat penting. Dan ingatlah, kalau umpamanya hidup mereka kelihatan senang, itu kemungkinan karena tadi kita bilang nggak diproses Iya. sama Tuhan. Kedua, itu kemungkinan dipegang sama musuh kita. Yes. Udah di dalam tangannya, jadi dia bilang, lu udah nggak usah cari Tuhan lagi. Iya. Tuhan itu nggak ada, buktinya kamu udah Tuhan di dalam dunia itu, ngeri banget. Dan itulah sebabnya di Alkitab pun juga tertulis bahwa itu adalah licin. Iya, licin. Licin jatuhnya ini bukan jatuh ke tanah, ini jatuh ke neraka. Betul. Jadi marilah terus kita mengikuti Tuhan. Mari terus kita belajar untuk menyalipkan daging kita supaya kita tahu kemauan Tuhan, and let His will be done on earth and in heaven. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa bersama dipimpin oleh Bro Daniel. Sebelum berdoa, there is one statement yang aku ingin sampaikan untuk viewers semua. Lebih baik punya Tuhan di dalam kesulitan daripada punya dunia tanpa Tuhan. Haleluya. Itu pun juga yang Tuhan Yesus bilang kan, apalah artinya kau mempunyai Di dunia, seluruh dunia, tapi kau tidak punya ujung-ujungnya kau tidak punya Tuhan. keselamatan. Ngapain? That's why semua yang malam ini yang mendengar podcast ini, menonton podcast ini, semoga pertanyaan tadi kejawab ya. Ya, Pertanyaannya sangat jujur. Kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk pertanyaan yang kami bahas malam ini di podcast ini. Sungguh pertanyaan yang jujur, yang dimiliki oleh banyak viewers, oleh banyak pribadi di luar sana. Kenapa terkadang orang-orang yang hidup di luar Tuhan, hidup melakukan banyak kejahatan, terlihat lebih indah daripada kami yang terus mengalami kesulitan dalam pemrosesan Tuhan. Biarlah Tuhan dengan jawaban bahwa kami sadar bahwa apa yang Tuhan proses sebetulnya untuk kebaikan kami. Bahkan Tuhan untuk memperbesar kapasitas yang akan Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan tolong setiap semua yang mendengar, yang menonton podcast ini, yang sedang dalam kesulitan, sedang dalam masalah, yang sedang dalam pergumulan, Tuhan ikut campur dan turun tangan. Kami mau berdoa agar Tuhan menolong dan Tuhan membuka jalan setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, malam hari ini kami percaya apa yang kami bahas, apa yang kami sharingkan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan yang hidup, yang berjalan bersama kami dan akan memberi kami kemenangan. Thank you Jesus. In Jesus mighty name we pray. Semua yang percaya katakan, amin. Oke viewers, kami harap kalian sudah terberkati dengan episode kali ini. Sampai jumpa di next episode. Shalom, bye-bye.